Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Oke, teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Kita kali ini akan membahas sebuah strategi yang sangat penting di mana di dalam precision yaitu konsep supply demand zone yang dipercaya bahwa strategi ini yang dipakai oleh para banker atau institusi berdasarkan zona-zona permintaan dan penawaran di mana nanti kita akan melihat struktur para banker atau institusi mengambil putusan dalam melakukan trading mereka. Jadi kabar baiknya teman-teman, sebelum saya lanjutkan ini, teman-teman saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, jadi kabar baiknya pada tanggal 29 akhir Oktober ya. Jadi hari Sabtu tepatnya saya akan mengadakan kelas khusus untuk membahas strategi trendline. Ini adalah kelas bersponsor, cuman sayang hanya untuk 20 orang saja ya. Ketemu langsung di daerah Sudirman Center Jakarta. Jadi teman-teman segera daftarkan Anda. Jadi ini syaratnya, jadi sudah ada dicantumin di brosur ini, teman-teman silakan dilihat. Jadi syaratnya ini karena ini ada bersponsor oleh MIFX. Syaratnya teman-teman harus membuka akun di link yang di brosur ini ya, atau di bawah deskripsi video ini. Kemudian teman-teman harus memiliki deposit minimal $200 dan ini biaya sebenarnya tidak ada, teman-teman hanya membayar komitmen fee 200.000 saja per orang ya. Jadi kita akan memulai workshop ini dari jam 10 sampai jam 3 sore dan teman-teman tentu juga dapat makanan baik coffee break maupun makan siang tentunya ya. Silakan daftarkan diri Anda dengan syarat sebagai berikut ya. Kalau ada kesulitan teman-teman bisa WhatsApp kami yang ada di brosur ini ataupun yang ada di bawah deskripsi video ini. Jangan ketinggalan ya. Waktu memang masih lama tapi siapa yang dapat dia yang duluan. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Jadi kembali kepada supply demand teman-teman. Jadi strukturnya itu adalah seperti ini. Misalnya saya akan gambar ya. Strukturnya misalnya kalau ini adalah demand zone, maka harga terjadi drop. Lalu dia muncul ini yang disebut biasanya basing ya atau dasar. Lalu kemudian harga itu terjadi rally, jadi drop base rally. Maka ini sebetulnya di wilayah inilah yang kita akan melakukan order buy ya. Ini adalah disebut demand zone ya. Saya ini. Jadi teman-teman ini adalah demand zone. Order buy. Kemudian ini struktur yang kedua adalah seringkali bisa terjadi kayak begini ya, harga naik lalu muncul base, jadi rally base rally ya.
Nah, ini adalah wilayah-wilayah kita melakukan buy, artinya sama ketika harga balik kita buy di sini ya, kita harap ini dia naik, sama ini juga begitu. Oke, nanti kita jelasnya akan aplikasi di chart. Oke. Kemudian sebaliknya kalau kita lihat tadi kan demand, sekarang supply ya. Jadi supply itu adalah terbalik ya, terbalik. Supply itu bisa jadi harga naik misalnya ya, lalu dia muncul basing, lalu dia ada maksimum atau apa, ada massive move ya, ada massive move ya. Jadi ada gerakan maksimum yang sangat luar biasa. Di situ menyatakan ada sebuah tindakan institusi dalam melempar harga misalnya ya. Ini adalah supply zone. Yang kedua, dia muncul begini, drop, ada basing, dan drop. Apa itu basing? Basing ini adalah isinya candle-candle kecil yang biasanya ya doji-doji ya, atau sideways kecil begitu ya teman-teman. Oke, kita berharap kalau kita buy di zona ini kena, dia akan turun, ini sama ya, buy, sell sorry, dia akan turun dan kita mendapatkan profit. Oke, nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita coba aplikasikan ke dalam chart. Oke, misalnya kita lihat ya. Nah, kita lihat yang terakhir ini misalnya kayak begini. Jadi kalau kita lihat, nah teman-teman ya, kalau kita lihat ini kan terjadi drop base rally kan ya. Kalau teman-teman lihat ini kan ya. Iya kan? Ini kan ada candle-candle kecil kan ya, kemudian rally kan ya. Nah, kalau teman-teman taruh ini di sini. Ini kalau kita area kita buy ketika harga sampai di wilayah di sini misalnya. Maka ini barusan terjadi kan, harga naik. Oke, nah, demikian juga kalau kita lihat ya, dan pola pertama, pola kedua ini persis kan ya, naik, rally, ini kan base kan, base kan ya, ini karena kecil, ya kan, nah, rally base rally kan, naik kan ya. Apa yang terjadi teman-teman? Kalau teman-teman melakukan buy di sini, nah ini tentu naik lagi kan, ini sampai sekarang pun masih naik kan. Oke, lalu kalau kita lihat sell-nya gimana? Misalnya kita lihat ini sell ya, ini kan drop. Oke, saya hapus dulu biar kayak itu ya. Oke, ini kan drop nih, ini kan drop base. Nah ini kan, nah ini base ya, candle kecil, dan ini drop, harga itu terjadi terjun bebas. Nah, ini adalah wilayah kita membuat lakukan sell. Maka ini kena supply turun, supply turun. Oke. Kemudian kita lihat lagi, banyak ya. Nah, jadi kayak ini juga, saya ini lagi kayak begini ya, saya gambar kayak gini kan. Ini kan drop base rally kan. Kalau kita tarik dari sini, maka kemarin harga emas turun terendah karena naik lagi karena ketemu demand zone kita ya. Harga naik ya. Nah, jadi teman-teman ini sangat powerful, dan teman-teman kalau misalnya bingung, saya juga ada tools ya, setelah video ini ada tools yang otomatis untuk membuat analisa dalam konsep supply demand ini. Bahkan tools ini bisa membantu kita menghitung money management, bahkan cara mengatur risk reward secara ini. Jadi dia bukan kayak robot otomatis, dia hanya membantu kita membuat analisa dan sampai ketika pending entry gitu ya. Jadi dia bukan otomatis, itu tetap kita membuat perencanaan dan kita hanya minta dia membantu kita menghitung-hitungannya. Teman-teman bisa saksikan video berikut ini ya. Oke. Jadi semoga bisa membantu. Salam sukses dan silakan lanjutkan nonton video berikut ini. Halo teman-teman, video ini saya mau tunjukin cara pemakaian tool personal assistant price action SMD. Oke, dari awal ya secara mendetail sehingga teman-teman kalau lupa cara pakainya
bisa lihat video ini. Oke, bagaimana? Pertama-tama misalnya kita ambil pair ini, lalu kita ambil ini ya, IE personal existent PA-nya, ambil di daerah expert ya. Misalnya saya hidupin ini. Oke, dia ada di sini, ini ya. Personal existent PA. Saya klik 2 kali. Nah, ya. Saya klik 2 kali lah. Nah, dia muncul di sini, kita tinggal OK-in. Nah, sudah muncul ya. Ini saya tutup supaya lebih lebar layarnya biar enak. Oke. Nah, teman-teman lihat ini. Oke, ada beberapa hal misalnya, oh bagaimana kalau ini terganggu, misalnya dia kadang-kadang muncul di sini. Teman-teman bisa ubah ininya juga misalnya ya. Ini kan kalau saya di sini dia ini kan. Oke. Nah, bisa klik pertama ini, misalnya oh masih di sini nggak mau. Ini bisa digeser teman-teman. Ini ya catnya kita geser ke sini langkah pertama. Nah, sehingga kita bisa melihat harganya di sini. Oke. Kedua, misalnya ini kalau di sini posisinya instan, teman-teman itu kalau geser dia nggak mau, dia akan balik ya. Misalnya ini saya tarik ke sini. Nah, dia nggak mau geser ininya. Oke, ini belum. Nah, ya. Tapi saya kalau mau geser ini saya harus pakai pending. Kalau klik pending kita bisa geser teman-teman. Oke, ini kita mau taruh di sini supaya nggak ganggu ya, atau kita taruh di bawah bisa. Kemudian bagaimana ini, dan kemudian ini di sini teman-teman, kalau misalnya masih keganggu mau naikin, misalnya katakan ini pas nanti ketemu ada sini. Saya mau lihat ke bawah gimana. Teman-teman perhatikan. Teman-teman kalau geser ini ke atas kan nggak bisa, teman geser di sini, taruh di harga paling kanan nih. Lalu di mouse-nya teman-teman klik telunjuk itu apa? Klik kiri ya, klik kiri. Nah, teman-teman tahan. Nah, ini bisa geser-geser begini. Oke. Nah, bisa katakan saya gini. Nah, teman-teman mau kembalikan gimana? Teman-teman taruh ke sini, klik sekali saja, atau 2 kali. Oke ya, tetek gitu ya. Di telunjuknya mouse atau sebelah kirinya, dia akan balik ke sini kayak gini. Ini kan nggak kelihatan kan yang di bawah. Nah, pertama kita bisa karena posisi pending kita ini ya, taruh mouse di tempat ini. Ketika taruh mouse tempat ini dia muncul titik putih nih. Teman-teman tinggal tekan di mouse-nya itu, tekan telunjuk ya, berarti tekan kiri, tahan. Nah, bisa geser taruh di mana misalnya. Oke, ini ya. Dan kedua, sekarang kita akan melihat cara menghidupin. Kalau bagi teman-teman yang trading SND, misalnya supply demand, teman-teman nggak ngerti, teman-teman bisa minta dia ini langsung buat analisa SNI-nya. SND-nya maksud saya, zona-zonanya. Klik zone misalnya ya, kita klik zona, itu muncul ya. Ini zona-zona yang teman-teman bisa buat pending order. Misalnya ini supply yang merah, ini merah-merah supply buat sell. Oke. Kemudian yang hijau ini kan membuat buy ya. Kemudian kita lihat misalnya ini saya tarik ke bawah. Kenapa ini ada hijau tua? Ini adalah zona yang sudah tidak fresh ke retest nih ya, sudah kesentuh, artinya kita sudah terlambat masuk ya, harusnya masuk sebelumnya. Ini sudah ini, berarti warna hijau yang sudah kesentuh ini kan dia ambil dari demandnya di sini nih ya, demand zone ya. Ini udah kesentuh sekali ya, naiknya tinggi sekali ya. Kemudian ini kedua kali pun kesentuh, naik lagi ya. Nah ya, teman-teman bisa lihat kayak gini. Ini artinya fresh, tidak fresh. Jadi kita jangan ambil zona ini lagi. Ini sudah tidak valid. Kita ambil zona yang masih ini biru-biru, hijau, sorry, ini hijau ya, atau merah. Nah, kalau misalnya ada supply zone yang tidak fresh, biasanya dia muncul warnanya kuning. Itu artinya sama dengan demand ya. Coba kita lihat ada nggak zona yang tidak fresh. Kita coba ke H4. Ini yang tidak fresh. Iya, ini masih ini. Ini ya. Ini kuning berarti zona supply yang tidak fresh. Kita lihat di mana tidak fresh, di mana kesentuhnya. Kita lihat. Oh, dia kesentuh bisa dekat-dekat sini. Oke. Iya, ini sebenarnya masih fresh teman-teman. Dia kadang-kadang sangat sensitif ya. Dia zona ini muncul kadang-kadang ada kesentuh sedikit dia sudah kuning ya. Tapi kalau kita kira secara ini masih mau trading itu yang sepanjang jalan kita tidak lihat ada sentuh, masih oke ya. Dia terus sensitif kadang-kadang ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lihat ada lagi nggak ya zona yang kuning yang kesentuh, saya mau tunjukin ya. Oke.
Kita coba lihat ya. Ini time frame berapapun ya teman-teman ya. Mau time frame H1. Oke, mau M15 ya, bebas zonanya. Teman-teman tinggal suruh dia ini. Zona saya lihat ada nggak ya? Ini teman-teman bisa ini ya, mau sell di zona-zona ini. Oke, kebetulan coba daily. Ya, ini semua time frame bisa pakai, bahkan weekly misalnya. Ini kuning nih ya. Ini ketemu. Ini teman-teman, ini kan coba ya, ini supply kuning artinya sudah fresh tuh, sudah kesentuh, sudah turun tuh kan, dia telat masuk. Artinya kita jangan trading yang warna ini lagi. Oke ya. Sekarang kita akan masuk, kita kembali ke H1 misalnya. Oke. Nah, saya mau bicara cara entry-nya teman-teman. Oke, ini saya geser agak ke sini ya, biar biar kita bisa lihat contoh. Misalnya saat ini ada beberapa hal. Misalnya pertama, saya mau instant order. Ini artinya instant order. Teman-teman kalau lihat, oh ini saat ini saya mau sell misalnya. Oke, saya matiin zonanya supaya tidak ini. Oke, saya mau sell misalnya. Ini langsung instan ya. Nah, instan ini kita artinya ketika sell ini langsung sell market. Kemudian ini kita bisa atur money managementnya. Misalnya, ini kita bisa bentar ya. Nah, ini ya, kayak di bawah kan saya nggak kelihatan. Saya mau atur ini. Oke. Nah, ketika muncul ini ya, kita bisa pindahin. Nah, ini kalau sell kan stop lossnya di atas teman-teman. Oke. Nah, oke. Misalnya saya coba ya, instant sell. Misalnya saya mau sell saat ini, tapi saya mau stop lossnya di mana misalnya? Oke, saya mau stop lossnya di atas yang saat ini. Ini saya gedein biar ini. Oke, nah ini kelihatan ya. Misalnya saya sell sekarang, saya mau stop lossnya di sini ya, teman-teman, di atas ini ya. Kalau dia lari posisi, ini ketika dia muncul titik ini, teman-teman tekan di mouse sebelah kiri telunjuk, ya. Saya mau stop lossnya di sini misalnya. Ya. Nah, saya mau sell sini, stop lossnya di sini. Sekarang saya coba sell. Nah, ini teman-teman bisa atur berdasarkan persen. Ini kan artinya kalau saya kena stop loss, saya loss 1%. Atau teman-teman bisa pakai angka. Misalnya ya, saya sementara pakai persen dulu. Persen dia akan ambil dari persen, hitung dari ini saya punya. Misalnya saya punya ini berapa ya? Saya punya ini, coba modal saya 3.000 ya, atau dia hitung dari ini ya, yang terakhir ini ya, 2.900 misalnya ya. Oke. Ini adalah real ya teman-teman ya. Ini saya contohin pakai real. Oke, saya langsung mau loss kalau dia di sini 1%. Kita lihat dia masuk, dia otomatis 1%. Kemudian rewardnya, kalau targetnya saya itu targetnya 1/3 misalnya. Berarti dia 1, kalau saya lossnya loss 1% sampai di sini sudah dibatasin. Kemudian kalau saya sampai TP 3%. Contoh, saya langsung instan ya. Ini saya klik place order ya. Klik place order. Kita lihat. Nah, sudah masuk tuh teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah masuk, kita coba lihat. Benar gak kita ini ya, kita lihat cara dia hitung ya. Kita lihat ya. Kita taruh di sini stop lossnya. Tuh, muncul $30. Stop loss kan? 1% dari 3.000 kan $30 kan? Oke. Kalau saya benar, maka $150 ini 5 kalinya. Di sini coba kita lihat. 3 kali. Oh ya, 3 kali benar. $30 kan, benar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini sudah masuk nggak? Ya. Kita lihat ini. Ini ya. Teman saya sell ini, saya udah kena posisi loss $7 nih. Ya kan? Oke. Jadi ini real ya. Saya tutup ya supaya loss nggak terlalu banyak. Ini buat contoh ya. Ini contoh sudah kali 15.000 udah $100 nih buat contoh nih ya. Oke. Ini adalah instant order teman-teman. Nah, ini saya tutup ya, saya korbanin ini ya. Hampir 100.000 ini ya. Oke, atau saya biarin aja ya. Oke, nah ini adalah dia kalau kena stop loss saya maksimum 1% ya, $30 ya. Oke. Sekarang misalnya saya mau kasih contoh lagi yang pending order ya teman-teman ya. Pending order, mulai dia turun jadi saya nggak rugi banyak. Oke.
Misal kita cari sekarang, kita mau cari zona ya, itu instan. Jadi sekarang saya ubah pending order tentunya. Oke, saya keluarin zona. Oke, sekarang kita lihat ya, ini zona-zona. Ini misalnya saya pending order, saya mau buy di zona mana? Misalnya saya mau buy di ini, demand zone di sini ya, yang kotak ini. Berarti saya tinggal, meskipun ini ada di sini misalnya ya, saya mau buy di sini. Kalau saya klik teman-teman misalnya ya, saya klik misalnya, saya klik dia otomatis ke sini tuh, dan dia sudah pasang stop loss sekalian ya di bawah sini. Oke, saya sekarang saya mau kasih contoh, saya nggak mau pakai persen, saya mau pakai dolar. Kita ubah persen ini, kita ubah dolar nih, dolar. Saya maunya kalau loss berapa dolar ya, 10 dolar misalnya. Oke, kita pending order ya, 10 dolar. Yang tadi ya 10 dolar. Kemudian di atas ini ya, ini sudah kalau saya loss 10 dolar. Oke, ini saya mau kalau ini 1:2 misalnya, saya tinggal ubah 2 aja teman-teman. Nah, ubah, saya klik sama tempat, dia akan lari sini. Berarti kalau saya loss 10 dolar, kalau profit 20 dolar, 1:2 ya. Nah, saya tinggal, kalau sudah saya tinggal place order teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Nah, jangan bingung ya, yang tadi di sini kita lihat saya loss 10 dolar. Kita lihat yang di sini. Tuh ya, 11. Jadi dia nggak mungkin persis sama karena pairnya itu, tapi kurang lebih nggak jauh ya. Pair kan perbandingnya kan bisa kurang lebih ya. Oke. Nah, kurang lebih. Oke, kemudian kita lihat 3 kalinya nggak kalau TP. TP-nya tadi di mana ini ya, kalau nggak salah ya, kita lihat. Oh, bukan ini ya. Oke, ini sorry, tadi kan 1:2 ya, tuh 22 kan ya, 11 kali 2 22. Oke, benar ya, berarti hitungannya persis teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman hitung secara manual, yang banyak orang masih bingung cara hitung money management seperti ini dan risk rewardnya. Teman-teman mau ini bebas, mau ubah ke 5 juga bisa gitu ya. Ada 1:5 atau 1:1 misalnya boleh kalau teman-teman. 1:1 artinya kalau teman-teman loss 1 ya berarti TP-nya 1 ya, 1:1. Kalau 10 dolar ya dapat profitnya 10 dolar. Nah, ini dia deketin gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara pemakaiannya ya teman-teman untuk ini. Oke, semoga ini bisa membantu terutama teman-teman yang sudah memiliki IE saya ini ya, sehingga kalau lupa bisa nonton kembali. Bagi yang baru yang kepingin miliki, bisa hubungi WhatsApp di dalam atau di bawah deskripsi ini, dan teman-teman tinggal mengganti biaya program saja akan kita buatin ya untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau tidak mau trading pakai zona ini, nah, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya punya support resistance, ini hanya pakai toolsnya buat stop loss, buat hitung management. Ini juga jauh lebih membantu teman-teman daripada hitung manual yang teman-teman pertama nggak tahu caranya, kedua kalau tahu caranya pun agak repot ya. Nah, saya sendiri pakai ini biar cepat itu realisasi di dalam melakukan rencana trading. Oke teman-teman, salam profit, salam sukses buat kita semua.